وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتشبه الرجال بالنساء وعكسه. Watashabbuhur rijali lan nyerupanine wong lanang bin nisa'i kelawan wong wadon. Wa aksuhu lan suwalike nyerupanine wong wadon maring wong lanang. Wa isbalu thawbilan isbale pakaian lil khuyalai kanggo tujuan sombong. Walhina'u lan gawe utawa gawe pacar inai fil yadaini ing dalem tangan loro, warijulaini lan sikil loro lirrajuli kedue wong lanang bila hajatin kelawan tanpa ana hajat. Wa qat'ul fardhi lan maqat perkara kang wajib bi ghairi udhrin kelawan tanpa ana udhur. Wa qat'u naflil haji lan maqat sunnah haji sunnah wal umrati lan haji kang lan umrah sunnah. Wa muhaqatul mu'min lan niru wong mukmin istihzaan krana ngino bihi kelawan mukmin. Wa tajassusulan tajassus golek-golek ala auratin nasi ing atase pira-pira aibe utawa aurate menungso utawa aibe manungso. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang dosa-dosa badan, tentang dosa-dosa badan, maksiat-maksiat yang berpotensi dilakukan oleh badan kita, yaitu tasyabbuhur rijal bin nisa wa aksuhu. Laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Nah, ini termasuk dosa badan. Jika ada seorang laki-laki itu menyerupai kaum perempuan, itu hukumnya haram. Demikian juga jika kebalikannya seorang perempuan dia menyerupai laki-laki, itu juga hukumnya haram. Dan ini tergolong juga sebagai dosa besar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat artinya menjauhkan mereka dari kebaikan, dari rahmat Allah. Siapa yang dilaknat? Al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, yaitu laki-laki yang menyerupai kaum perempuan. Wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, dan kaum perempuan yang menyerupai kaum laki-laki. Nah ini jadi kalau laki-laki ya hendaknya sebagai laki-laki, jangan kemudian ingin jadi perempuan, atau perempuan kemudian ingin menjadi laki-laki sehingga dia memakai pakaian yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki misalnya. Itu namanya tasyabbuh, menyerupai, dan hukumnya adalah diharamkan. Menyerupai yang dimaksud di sini
mencakup dalam semua hal. Nah, dalam misalnya dalam tata cara berjalannya. Berjalannya laki-laki sama perempuan kan beda. Jadi kalau laki-laki jangan berjalannya kayak perempuan. Kalau perempuan juga jangan berjalan seperti laki-laki, karena dari sisi berjalannya saja sudah beda. Kalau perempuan misalnya lenggak-lenggok misalnya. Kalau perempuan laki-laki jangan seperti itu. Nah, dengan sengaja dia melakukannya biar serupa dengan perempuan, maka itu tidak diperbolehkan. Perempuan juga nggak boleh berjalannya kemudian menyerupai laki-laki. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi berbicara, dari sisi cara ngomong, laki-laki sama perempuan juga berbeda. Nah, cara ngomongnya laki-laki kita sudah tahu, oh ini laki-laki, ini perempuan. Itu dari cara ngomongnya kita sudah bisa menilai, oh ini yang ngomong laki-laki, ini yang ngomong adalah perempuan. Sudah bisa dinilai. Nah, karena apa? Memang ada ciri khusus. Kalau laki-laki itu ngomong tata caranya seperti ini, kalau perempuan ngomong tata caranya seperti ini, itu sudah ada cara yang khusus, memang sudah menjadi ciri khas, ciri khas. Maka laki-laki jangan kalau ngomong seperti ngomongnya perempuan. Yang perempuan juga kalau ngomong jangan menyerupai laki-laki. Ini dari sisi cara berbicara. Kemudian cara berpakaian. Nah, cara berpakaian juga demikian. Kalau laki-laki kan ada pakaian-pakaian khusus, misalnya pakaian seperti ini, kan pakaian laki-laki. Maka jangan perempuan memakai pakaian laki-laki. Perempuan juga pakaiannya beda dengan laki-laki. Misalnya daster misalnya. Maka laki-laki jangan pakai daster. Karena ini adalah pakaian yang khusus untuk perempuan, nggak boleh dipakai oleh laki-laki. Demikian juga pakaian yang khusus laki-laki tidak bisa dipakai oleh yang dipakai oleh perempuan. Misalnya kopiah songkok misalnya, yang khusus untuk laki-laki jangan dipakai oleh perempuan. Jilbab, kerudung misalnya, itu khusus perempuan. Jangan ada laki-laki kemudian memakai kerudung. Nah, itu namanya tasyabbuh. Tasyabbuh tidak boleh, haram. Dalam Islam hukumnya haram. Meskipun tujuannya itu untuk karnaval misalnya, itu tetap tidak diperbolehkan. Karena itu bukan alasan syar'i, alasan yang diperbolehkan dalam syarak, dalam ajaran Islam. Tujuannya meskipun untuk menghibur, tujuannya untuk melawak, tidak diperbolehkan. Tujuannya untuk ketoprak dan sebagainya. Kalau dia laki-laki memakai baju perempuan atau perempuan memakai baju laki-laki, maka itu hukumnya haram di dalam Islam berdasarkan hadis tadi. Bahkan keharamannya ini tergolong sebagai dosa besar. Nah, celana laki-laki nggak boleh dipakai oleh perempuan. Perempuan memakai celana, celananya celana khusus laki-laki. Kalau celana untuk perempuan maka boleh. Nah, sebagian mengatakan kalau celana laki-laki itu lerekannya di depan. Kalau perempuan itu lerekannya di belakang atau di samping. Itu kalau perempuan. Lah kalau ada misalnya perempuan memakai celana jeans atau memakai celana yang biasa dipakai oleh laki-laki, maka itu hukumnya haram. Demikian juga kalau laki-laki memakai rok misalnya atau maxi itu tidak diperkenankan. Karena apa? Itu pakaian khusus untuk perempuan. Nah, intinya apa? Pakaian di sini dari sisi pakaian, laki-laki dan perempuan itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Maka jangan laki-laki memakai pakaian perempuan atau perempuan memakai pakaian laki-laki. Maksudnya adalah pakaian yang khusus di antara keduanya.
Tapi kalau misalnya pakaian itu dipakai oleh dua-duanya, laki-laki juga pakai, perempuan juga pakai, dari sananya, dari asalnya memang dipakai oleh keduanya, maka ini tidak apa-apa. Tetapi kalau ini sudah menjadi ciri khas laki-laki, ini menjadi ciri khas perempuan, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, maka satu sama lain itu tidak boleh saling memakai pakaian yang lainnya. Nah, harus kalau laki-laki yang memakai pakaian laki-laki, kalau perempuan yang memakai pakaian perempuan, nah, sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, jadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang laki-laki yang menyerupai perempuan, demikian juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, ini banyak terjadi, bahkan sebagian itu secara yang paling banyak kita jumpai itu laki-laki menyerupai perempuan, laki-laki menyerupai perempuan. Kalau ya itu banyak dilakukan oleh orang. Kalau perempuan menyerupai laki-laki ada juga, tetapi tidak terlalu banyak. Jadi di jalan-jalan itu banyak sekali laki-laki, tetapi dia macaknya macak perempuan, macak perempuan. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang haram itu adalah apabila pakaian itu atau gaya bicara atau gaya berjalan itu khusus untuk yang lainnya, untuk laki-laki misalnya, maka nggak bisa digunakan oleh perempuan. Kalau itu khusus untuk perempuan, maka tidak boleh digunakan untuk laki-laki. Tetapi jika itu dipakai oleh laki-laki dan perempuan secara bersamaan dari awalnya, bukan dulu sebenarnya ini khusus laki-laki, tapi sekarang perempuan sudah banyak yang makai. Nah, meskipun sudah banyak yang makai, maka itu tetap tidak diperbolehkan. Misalnya sekarang banyak sekali perempuan yang memakai celana. Nah, apakah itu karena sudah banyaknya perempuan yang pakai celana berarti sudah dua-duanya pakai celana? Apakah itu berarti diperbolehkan? Tidak. Karena apa yang dinilai adalah dari asalnya. Kalau asalnya ini untuk laki-laki, maka nggak boleh untuk perempuan, meskipun sekarang banyak perempuan yang memakai celana laki-laki. Nah, jadi bukan berarti tidak boleh pakai celana sama sekali, tetapi yang dimaksud yang nggak boleh adalah celana yang khusus laki-laki itu tidak boleh dipakai oleh perempuan. Demikian juga celana yang khusus perempuan. Misalnya perempuan memakai celananya kan sudah tertentu, kemudian dipakai laki-laki, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, intinya apa? Yang menjadi ciri khas laki-laki nggak boleh dipakai perempuan, yang perempuan tidak boleh dipakai laki-laki. Misalnya sandal perempuan sama sandal laki-laki kan beda. Kalau sandal itu misalnya sandal jinjit misalnya, itu kan perempuan. Kalau ada laki-laki pakai sandal itu, berarti dia menyerupai perempuan. Tapi kalau sandalnya sandal jepit, itu dua-duanya pakai. Laki-laki dari awal, laki-laki maupun perempuan pakai sandal jepit. Maka laki-laki boleh pakai sandal jepit, perempuan juga boleh pakai sandal jepit. Tetapi kalau sandalnya itu sandal laki-laki, seperti sandal itu selop misalnya, maka perempuan nggak boleh memakainya. Begitu juga sandal perempuan tidak boleh laki-laki memakainya. Nah, ini Ini hukum dalam Islam tentang tasyabbuhur rijal bin nisa wa tasyabbuhun nisa bir rijal. Hukumnya seperti itu. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan wa isbalu thawbi lil khuyala. Di antara dosa badan adalah isbalu thawb. Bagaimana maksudnya?
Nah, di sini penting untuk kita pahami tentang masalah isbal. Karena ada sebagian isbal itu artinya adalah ini bagi laki-laki, tidak berlaku bagi perempuan. Jadi ini isbal ini, hukum ini berlaku bagi laki-laki, tidak berlaku bagi perempuan. Isbal itu adalah memakai celana atau memakai sarung diulurkan sampai ke bawah mata kaki. Jadi kalau memakai sarung itu sampai ke tanah atau sampai di bawah mata kaki, tidak di atas mata kaki. Atau memakai celana sampai di bawah mata kaki, itu namanya apa? Isbal. Nah, namanya isbal. Nah, di sini kalau orang Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab itu mengharamkannya secara mutlak. Nah, sebagian besar mereka itu mengharamkannya secara mutlak. Pokoknya kalau ada orang pakai sarung sampai ke bawah mata kaki, maka dia berdosa. Nah, maka dia berdosa secara mutlak. Itu kalau orang Wahabi. Kalau kita itu dirinci. Nah, di sini disebutkan apa? Lil khuyala, bahwa orang itu isbal memakai pakaian celana atau sarung sampai ke bawah mata kaki, itu hukumnya haram, itu hukumnya dosa apabila tujuannya itu untuk sombong. Nah, dalam hadis disebutkan la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak memuliakan. La yanzuru di sini artinya bukan Allah tidak melihat, karena Allah melihat segala sesuatu, tetapi tidak melihat dengan penglihatan rahmah. Artinya Allah tidak memuliakan, Allah tidak merahmatinya, tetapi Allah menghinakan. Allah menghinakan orang yang mengulur pakaiannya karena sombong. Jadi di situ ada kata-kata dari Nabi khuyala'a. Jadi dia sombong. Tetapi jika seseorang itu mengulurkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki, tidak dengan tujuan sombong, ya karena kebiasaan dia seperti itu, maka ini hukumnya tidak haram, tetapi makruh. Nah, tetapi hukumnya makruh, tidak sampai dosa, tidak sampai jatuh kepada maksiat. Nah, jika tujuannya tidak sombong. Nah, di sini memang dahulu orang Arab itu kalau untuk menunjukkan seseorang itu orang kaya, seseorang itu orang yang banyak harta, itu adalah salah satunya ditunjukkan dengan pakaiannya. Pakaiannya sampai menyapu tanah, itu berarti ini orang kaya, ini orang besar ini kalau memakai pakaian seperti itu. Itu dahulu seperti itu di Arab, mungkin sampai sekarang juga seperti itu. Sehingga apabila ada ya orang Arab atau siapa saja, kalau dia memakai pakaiannya itu sampai di bawah mata kaki, tujuannya adalah untuk menyombongkan diri, maka itu hukumnya haram. Tetapi pada umumnya kalau di Indonesia ini orang isbal itu bukan untuk sombong, ya karena kedawan celana aja atau bagaimana, atau dia nggak memperhatikan, tidak memperhatikan permasalahan ketentuan agama ini, sehingga sarungnya sampai di bawah mata kaki atau celananya sampai di bawah mata kaki. Banyak orang yang nggak paham tentang masalah ini sehingga mereka melakukannya, bukan karena mereka bermaksud untuk sombong, maka di sini hukumnya adalah makruh. Jadi seharusnya yang baik seseorang laki-laki jika memakai celana itu di bawah mata kaki, di atas mata kaki, jangan sampai di bawah mata kaki. Pakai sarung dinaikkan sampai di atas mata kaki. Pakai celana juga di atas mata kaki, biar tidak terkena hukum haram atau hukum makruh. Karena jika sampai di bawah mata kaki, hukumnya ada kalanya haram, ada kalanya makruh.
haram apabila dengan tujuan sombong, makruh jika tidak ada tujuan sombong. Jadi tetap dinaikkan sampai di atas mata kaki. Nah, itu yang semestinya dilakukan oleh laki-laki. Tapi kalau perempuan ya harus di bawah mata kaki, karena telapak kaki dalam mazhab Syafi'i itu adalah aurat bagi seorang perempuan, maka memakainya tetap sampai ke bawah mata kaki. Nah, selain juga dikhawatirkan apa? Nanti bisa terkena najis dan seterusnya. Itu masalah lain, masalah lain. Tetapi yang pokok memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau memakai pakaian itu tidak pernah sampai di bawah mata kaki, tetapi di atas mata kaki, bahkan bahkan dalam riwayat itu sampai setengah setengah betis, cingkrang. Jadi memakainya itu cingkrang. Jadi Wahabi itu sesatnya itu bukan karena cingkrangnya, bukan karena celananya orang Wahabi itu cingkrang kemudian kita sesatkan. Tidak, karena itu adalah memang bagian daripada sunnah. Tetapi Wahabi itu sesat karena akidahnya. Pertama karena akidahnya tajsim, akidahnya tasbih. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan Allah itu seperti manusia, memiliki fisik, bertempat di atas arsy, di atas langit. Ini mereka sesat karena ini. Yang pertama. Yang kedua, dalam masalah isbal mereka mengharamkannya secara mutlak. Ini yang menjadi mereka menyimpang. Jadi menyimpangnya itu karena menghukumi sesuatu tidak sesuai dengan hukum syarak. Tapi kalau praktek tidak isbal, kalau ada seseorang misalnya celananya di atas di atas misalnya di setengah tiang, misalnya setengah betis, itu bukan sesuatu yang haram, itu bukan sesuatu yang tercela. Nah, justru itu sesuatu yang baik. Yang tidak baik itu apa? Menganggap yang isbal itu dia dosa secara mutlak, itu yang keliru. Itu yang keliru. Jadi yang kita cela itu dari Wahabi itu bukan cingkrangnya, tetapi mereka menganggap bahwa yang bukan cingkrang itu haram secara mutlak. Itu yang anggapan seperti itu yang keliru. Nah, yang benar bagaimana? Dirinci. Apa tujuan dia isbal itu? Kalau tujuannya sombong, maka haram. Tetapi jika tujuannya tidak sombong, maka hukumnya makruh. Nah, maka sebaiknya seseorang memakai celana atau sarung di atas mata kaki. Sedikit saja di atas mata kaki itu sudah tidak terkena hukum haram ataupun makruh. Nah, meskipun tidak setengah tiang tadi, pokoknya di atas sedikit dari mata kaki itu sudah tidak kena hukum haram dan makruh. Nah, tergantung tadi tujuannya. Tetapi seandainya kemudian ada yang cingkrang, ya di kalangan kita di pesantren juga banyak sebagian kiai yang kalau memakai sarung ditinggikan. Karena apa? Mengkhawatirkan ya itu tadi, memang sunnahnya seperti itu dan bisa mengkhawatirkan nanti terkena najis dan seterusnya. Nah, hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi ini penting untuk kita sampaikan rincian ini. Nah, sekali lagi kita sampaikan, isbal mengulurkan celana atau sarung sampai ke bawah mata kaki, hukumnya dirinci. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika dia melakukan itu karena sombong, maka dia jatuh pada perkara yang maksiat. Jika dia melakukan itu tidak karena sombong, pokoknya pakai begitu, gitu aja, nggak open, maka dia jatuh pada kemakruhan. Nah, maka yang sebaiknya seorang laki-laki atau perempuan jika memakai sarung atau celana itu dinaikkan sampai di atas mata kaki. Wahabi, kekeliruan mereka adalah ketika mereka mengatakan bahwa isbal itu haram secara mutlak.
Itu yang jadi masalah bagi mereka. Bukan prakteknya. Kalau prakteknya mereka memakai yang seperti itu, maka kita nggak mencela itunya. Yang kita cela adalah bahwa mereka menghukumi sesuatu tidak sesuai dengan hukum syara, yaitu mengharamkannya secara mutlak. Nah, ini yang bermasalah, bukan apa? Bukan prakteknya. Nah, karena sebagian kita itu apa? Kebablasan dalam menghukumi. Pokoknya lihat ada orang celana cingkrang langsung sesat misalnya, itu nggak bisa seperti itu. Itu namanya kebablasan, tidak menempatkan hukum sesuai dengan tempatnya. Nah, di sini yang bermasalah adalah cara pandangnya. Nah, cara pandang terhadap isbal itu, bukan tidak isbalnya, bukan praktek yang dilakukan tidak isbal itu. Nah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, di sini khususnya kalau kita sedang sholat, laki-laki sedang sholat, maka sebaiknya diperhatikan pakaiannya, jangan sampai sarungnya sampai di bawah mata kaki. Karena ketika seseorang dalam sholat melakukan perkara yang makruh, maka itu bisa mengurangi pahala sholat. Nah, misalnya laki-laki sholat, sarungnya ngelembreh sampai ke lantai, sampai di bawah mata kaki, maka itu dia berarti sedang sholat melakukan perkara yang makruh. Nah, maka itu bisa mengurangi pahala sholatnya. Karena itu sebelum sholat diperhatikan bahwa sarungnya itu di atas mata kaki. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan tentang masalah isbal yang ramai diperdebatkan dan diperbincangkan. Tetapi kita mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebut, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Jadi di sini Rasulullah mengqayyiti dalam hadis ini dengan kata-kata khuyala, karena sombong. Jika tidak karena sombong, maka itu tidak haram. Selanjutnya, wal khina'u fil yadaini war rijlaini lirajuli bila hajatin wa qat'ul fardi bi ghairi uzrin wa qat'u naflil haji wal umrati. Di antara dosa badan adalah memakai pacar atau inai pada dua tangan dan dua kaki bagi laki-laki, bila hajah dengan tanpa ada kebutuhan. Ini yang selanjutnya. Jadi di antara dosa badan itu memakai pacar atau inai. Nah, memakai ini semacam pitek dan semacamnya pada dua tangan dan dua kaki dengan tanpa ada kebutuhan. Nah, karena perbuatan seperti ini berarti menyerupai perempuan seperti yang tadi kita sebutkan di depan. Nah, padahal laki-laki menyerupai perempuan itu hukumnya adalah haram sebagaimana yang tadi kita jelaskan hadisnya. Nah, jadi terkadang itu dilakukan oleh sebagian orang, laki-laki memakai inai, memakai pacar di tangannya. Nah, terkadang dalam tradisi di luar Jawa itu ada sebelum seseorang menjadi pengantin itu ada tradisi itu. Jadi laki-laki maupun perempuan itu dipakaikan pacar di tangannya. Nah, bukan hanya kukunya yang diberi pacar, tetapi seluruh tangannya, seluruh tangan dan kakinya. Jadi laki-laki nggak boleh memakai itu karena itu adalah ciri khas dari perempuan yang laki-laki tidak boleh menggunakannya. Tetapi jika pacar atau inai itu dipakai oleh laki-laki adalah untuk keperluan, ada hajat, yaitu misalnya sebagai obat, Ini bisa terjadi bahwa itu adalah bagian dari obat. Nah,
Berdasarkan apa? Penjelasan dari seorang dokter yang thiqah. Dokter yang terpercaya, seorang dokter muslim terpercaya mengatakan untuk mengobati penyakit kamu harus memakai pacar terhadap seorang laki-laki. Maka ini diperbolehkan. Dia diperbolehkan untuk memakainya. Tetapi jika tidak ada hajat, tidak ada keperluan, hajat yang dimaksud ya hajat yang betul-betul hajat, bukan hajat yang diada-adakan, tetapi yang benar-benar misalnya sebagai obat. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang berikutnya adalah waqat'ul fardhi bi ghairi udhrin, waqat'u naflil haji wal umrah, yaitu memutus atau membatalkan sesuatu yang fardu tanpa ada uzur. Ketika seseorang itu sudah masuk dalam perbuatan yang fardu, yang wajib, maka dia nggak boleh membatalkan. Kalau ada orang sholat maghrib, maka dia nggak boleh membatalkan, sudah 1 rakaat, nanti saya sholat lagi, saya batalkan dulu. Nggak boleh. Haram, hukum membatalkannya itu hukumnya haram. Meskipun nanti sholat lagi, dia berdosa. Dia sedang sholat isya, kemudian ada tamu, assalamualaikum dari depan rumah, saya batalkan, nanti aja sholat. Nggak boleh, karena dia sedang melakukan perkara yang fardu. Tetapi apabila seseorang itu melakukan perkara yang sunnah, misalnya dia sedang sholat sunnah, sholat qobliyah, kemudian ada tamu, nanti aja sholatnya, kemudian dia batalkan, maka itu tidak haram. Tapi kalau melakukan perkara yang fardu, misalnya sholat 5 waktu, nggak boleh dibatalkan bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun keadaannya, dia tidak boleh membatalkannya. Puasa, misalnya puasa Ramadan, maka nggak boleh dia membatalkannya. Bahkan kalaupun misalnya itu puasa qadha atau kafarah, nggak boleh dia membatalkannya. Misalnya dia hari ini dia puasa qadha, kemudian menjelang siang dia kelaparan, kemudian dibatalkan, maka nggak boleh. Itu kalau apa? Kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, misalnya seseorang puasa Senin Kemis, kemudian di pertengahan hari dia ingin membatalkannya, maka diperbolehkan dia untuk membatalkannya. Jadi yang nggak boleh itu apa? Perkara yang wajib. Kalau sudah mulai, maka jangan dibatalkan. Kalau belum mulai, ya namanya belum mulai. Yang sudah mulai melakukan perbuatan yang wajib, maka nggak boleh dia membatalkannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum, wala tubtilu a'malakum." Janganlah kalian membatalkan amal kalian. Maksudnya adalah amal yang wajib yang kalian lakukan, jangan dibatalkan. Termasuk di sini apa? Misalnya sesuatu yang dinazarkan. Sesuatu yang dinazarkan itu kan menjadi wajib. Misalnya puasa nazar menjadi wajib. Iktikaf itu sunnah, tetapi kalau iktikaf nazar maka itu menjadi wajib. Kalau sesuatu itu wajib, maka ketika dia sudah memasuki, sudah memulai perbuatan itu, dia tidak boleh lagi untuk membatalkannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ketika seseorang sudah takbiratul ihram dalam sholatnya, sholat 5 waktu, maka haram baginya untuk membatalkan sholatnya. Hadirin yang berbahagia, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum ini berlaku juga meskipun waktunya itu masih longgar. Ini jika muncul pertanyaan, bagaimana jika waktunya masih longgar? Misalnya sholat isya. Sholat isya kan bisa dia sholat nanti tengah malam. Meskipun waktunya itu longgar, tetap tidak boleh dibatalkan. Pokoknya kalau seseorang itu sudah memulai perbuatan yang wajib, maka dia tidak boleh membatalkannya lagi. Berbeda apabila
yang sunnah. Tapi ini jika tanpa uzur. Jika dilakukan tanpa uzur. Tetapi jika dengan uzur, misalnya apa? Misalnya kebakaran rumahnya. Dia sedang sholat kebakaran, ya udah dibatalkan, lari aja. Nanti kalau enggak dia kebakaran. Nah, jadi yang kita katakan tadi dalam semua keadaan, maksudnya juga masih ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Dalam kondisi darurat. Nah, dalam kondisi darurat. Misalnya apa tadi? Rumahnya kebakaran. Dia sedang sholat baru 1 rakaat kebakaran. Nah, maka di sini dia boleh untuk segera membatalkannya dan lari. Atau rumahnya mau amblek misalnya, atau ada gempa bumi misalnya, sedang sholat ada gempa bumi yang berat. Nah, maka di sini dia membatalkannya itu tidak berdosa. Kenapa? Karena dalam keadaan ada uzur, ada kedaruratan. Atau misalnya dia sholatnya di samping sungai, nah, kemudian lihat ada anak kecil mau tenggelam misalnya, nah, maka dia boleh membatalkannya untuk menyelamatkan anak itu dari tenggelam. Itu namanya karena uzur. Atau misalnya anak kecilnya sedang mau masuk api misalnya, kalau nggak segera diselamatkan bisa dia masuk ke dalam api. Maka ini juga dia boleh membatalkannya untuk menyelamatkan anak tersebut. Nah, ini pengecualian. Nah, pengecualian ketika seseorang dalam keadaan darurat. Tetapi jika tidak dalam keadaan darurat, tidak ada uzur, maka nggak boleh bagi seseorang itu untuk membatalkan perkara yang wajib. Nah, sholat, puasa, termasuk haji, umroh, bahkan haji. Untuk haji dan umroh ini, meskipun haji sunnah, meskipun umroh sunnah, itu tidak boleh dibatalkan. Nah, berbeda dengan yang lain. Untuk khusus, makanya di sini disebutkan secara khusus wa qat'u naflil haji wal umroh, memutus haji sunnah dan umroh, membatalkan haji dan umroh yang sunnah, ini juga termasuk dosa badan. Tadi kalau seseorang sudah berniat ihram dari miqat untuk haji atau umroh meskipun sunnah, maka dia tidak boleh membatalkannya. Nah, meskipun hukumnya itu sunnah. Ini berbeda dengan yang lain, sholat berbeda dengan puasa dan lainnya. Haji sunnah itu misalnya yang dilakukan yang kedua kalinya. Umrah sunnah juga yang dilakukan kedua kalinya. Dia sudah pernah haji, kemudian dia haji lagi. Itu namanya haji sunnah. Umrah sunnah juga begitu, umrah yang kedua kalinya. Umrah itu hukumnya juga wajib. Kalau seseorang itu tapi wajibnya cuma 1 kali. Jika dia kemudian umroh yang kedua kali, ketiga kali, dia sudah berniat ihram, maka dia nggak boleh membatalkannya. Kalau kita biasanya seseorang kalau umroh ke sana, itu kan umrohnya berkali-kali, bukan hanya 1 kali. 1 kali umroh, kemudian nanti besok misalnya umroh lagi. Ini apa? Ini kalau sudah niat ihram, maka dia tidak boleh membatalkannya. Nah, hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa muhakatul mu'mini istihza'an bihi wa tajassusu ala auratin nas. Di antara dosa badan adalah menirukan perkataan, perbuatan dan isyarat seorang mukmin. Muhakah itu seperti itu, dengan tujuan untuk menghinanya. Nah, ini biasa dilakukan oleh pelawak-pelawak atau sebagian orang juga melakukannya. Jadi ada orang, setiap orang itu kan punya ciri khas. Nah, setiap orang itu punya ciri khas.
ngomong, cara ngomongnya saja itu ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya. Ada baik itu nadanya, itu beda-beda antara satu orang. Makanya kalau kita dengar ada orang ngomong dari jauh, oh ini yang sedang ceramah ini si fulan. Tahu. Kenapa? Karena ada ciri khasnya. Setiap orang ada ciri khasnya. Baik itu nadanya, suaranya, atau dari sisi mungkin kata-kata yang sering diucapkan. Ada kata-kata yang sering diucapkan oleh orang itu daripada kata-kata yang lain dan seterusnya. Jadi atau cara berjalannya setiap orang juga beda antara satu orang dengan orang lain. Dari belakang sudah tahu, oh ini si fulan ini. Cara jalannya aja udah ketara, sudah terlihat cara berjalannya. Kemudian apa? Cara duduknya juga beda antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, ya, maha kuasa. Makanya orang buta itu terkadang dia bisa mengenal seseorang dari bunyi sandalnya. Jadi dia oh ini si fulan ini yang datang ini. Itu dia sudah tahu. Kenapa? Karena dari bunyi sandal aja orang itu beda antara satu dengan orang cara berjalannya. Ada yang jalannya diseret, ada yang jalannya mantap, ada yang jalannya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ya memang begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya seperti itu. Sehingga seseorang itu bisa mengenal seseorang tidak mesti dengan melihat, tetapi dengan pendengaran, dengan perabaan dan sebagainya, dengan panca indera yang lainnya. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan yang semacam itu. Nah, kita itu tidak boleh menirukan perkataan seseorang atau perbuatan seseorang dengan tujuan untuk menghina. Misalnya menirukan cara ngomongnya Presiden Jokowi misalnya, dia menirukan cara ngomongnya SBY, cara ngomongnya Pak Harto misalnya, cara ngomongnya Gus Dur, ditirukan. Jika tujuannya itu untuk menghina, maka itu nggak boleh. Nah, jika tujuannya menghina, tetapi jika tujuannya bukan menghina, maka tidak termasuk di sini sebagai dosa badan. Nah, karena terkadang seseorang itu melakukan itu tujuannya untuk menghina. Nah, tapi kalau tujuannya itu untuk bukan menghina, justru untuk menirunya dalam hal kebaikan, maka nggak boleh. Misalnya seorang santri meniru gurunya, persis kalau ngomong, kalau apa, itu sama. Itu nggak apa-apa, itu ada seperti itu. Nah, misalnya santrinya Yai Hanan itu mirip-mirip sama Yai Hanan. Bahkan putra-putranya kalau ngaji juga sama, suaranya sulit dibedakan, caranya juga sama. Itu bagaimana? Boleh kalau memang tujuannya untuk kebaikan, bukan untuk menghina, itu boleh. Nah, terkadang kan seorang santri itu mengidolakan kiainya, sampai dilihat segala tindak tanduknya. Ini bedanya pesantren dengan yang bukan pesantren itu seperti itu. Nah, sehingga kalau santri ini mondok di sini, dengan santri ini mondok di sini, antara misalnya pondok ini dengan pondok itu ciri khas santrinya itu berbeda. Nah, karena apa? Mereka itu memantau, melihat bagaimana kiainya berjalan, bagaimana kiainya berbicara, bagaimana kiainya itu diperhatikan. Sehingga kemudian apa? Mereka mengikutinya. Nah, mereka mengikuti bukan hanya ajaran-ajarannya, tetapi juga tindak tanduknya. Itu keistimewaan dari pesantren. Nah, sehingga seorang kiai harus hati-hati karena apa? Terus disorot, terus dilihat oleh santri dalam segala tindak tanduknya diikuti. Termasuk dalam cara ngajinya, termasuk dalam cara berbicaranya, itu diikuti persis. Itu ada yang persis. Kalau misalnya kita bertamu di mana gitu, loh
kok kayak gini, ini kayaknya santri kewagian ini yang apa tawaduknya dan sebagainya dan seterusnya. Nah, jadi di sini ada kata-kata apa? Istihzaan. Jika orang melakukan itu dalam rangka untuk menghina. Nah, sekarang kan banyak orang yang menghina orang lain itu dengan apa? Dengan menirukan suaranya, dengan menirukan cara berjalannya, dengan menirukan itu tujuannya menghina dia. Karena ada menurut dia sesuatu yang lucu, orang-orang biar tertawa, biar tertawa menertawakan itu. Maka ini apa? Ini haram. Jika tidak dengan tujuan istihza, maka hukumnya adalah boleh, tidak diharamkan. Dalam Al-Quran secara umum disebutkan bahwa menghina seorang muslim itu nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh, janganlah sebuah kaum itu menghina kaum yang lain. Artinya nggak boleh seorang muslim menghina muslim yang lain, termasuk dengan cara menirukan menirukan berjalannya, menirukan cara ngomongnya dan sebagainya. Jika tujuannya itu menghina, itu yang tidak diperbolehkan. Jika tujuannya untuk memuji, justru untuk mengikuti kebaikan yang dilakukan oleh dia, maka itu tidak apa-apa. Dia pun kiainya juga akan senang jika diikuti dalam rangka untuk betul-betul meneladani, bukan untuk menghinanya. Tetapi jika tujuannya menghina, itu haram. Nah, kan terlihat orang itu menirukan orang lain dengan tujuan menghina, dengan tujuan untuk serius meneladani, itu berbeda. Nah, kita bisa menilainya. Biasanya kalau dibuat guyon-guyon, kalau dibuat untuk dipamerkan kepada orang lain, itu biasanya untuk menghina. Nah, menghina orang tersebut. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, ini juga terkait dengan ayat ini, terkait dengan larangan untuk menghina satu dengan yang lain. Nah, dalam menafsirkan ayat ini, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa orang yang menggelari saudaranya dengan gelar tertentu untuk menghinanya, maka dia fasik. Jadi menggelari seseorang dengan gelar tertentu karena dia kalau malam jarang tidur, maka dia sebut dengan kelelawar misalnya, diberi nama, dia memberi nama temannya dengan sebutan bahasa yang lain itu codot misalnya karena karena dia hidupnya seperti itu, karena dia berjalannya seperti misalnya disebut ini dan itu. Ini menggelari seorang muslim dengan gelar tujuannya untuk menghina, bukan untuk, tapi memberi gelar yang mulia, yang bagus, itu tidak masalah. Tetapi kalau seseorang memberi gelar kepada orang lain tujuannya menghina, maka ini tidak diperbolehkan. Secara umum menghina mukmin dengan cara apapun, dengan banyak bentuk, ini diharamkan. Misalnya Misalnya menertawakannya. Kalau ada orang bicara ditertawakan. Ini dia tidak melawak tapi dia tertawa. Setiap ngomong ditertawakan. Setiap ngomong ditertawakan. Ada orang yang seperti itu. Kalau ada orang ngomong dia tertawa, sehingga orang yang ngomong ini merasa dihina. Gimana? Dia bicara ditertawakan, seakan-akan ada sesuatu yang nggak baik, sehingga dia tertawa. Nah, ini nggak boleh. Orang yang seperti ini nggak boleh menertawakan orang dengan tujuan untuk menghinanya. Menertawakan tingkah lakunya. Ada temannya berjalan, ditertawakan dari jauh. Ini nggak boleh. Lihat jalannya misalnya, dia menertawakannya, itu juga tidak boleh.
atau menertawakan bentuk fisiknya. Lihat kepalanya misalnya, lihat telinganya, lihat matanya misalnya. Nah ini ditertawakan, itu enggak boleh. Nah, tidak diperbolehkan. Yang terakhir adalah tajassus, mencari-cari aib orang lain. Nah, mencari-cari aib orang lain ini sering kita sebutkan. Dalam hadis sudah disebutkan, dalam ayat Al-Quran bahkan juga disebutkan wala tajassasu. Artinya janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Nah, kita hendaknya mencari aib kita sendiri, jangan mencari aib orang lain. Dalam hadis juga disebutkan wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi tajassus itu mencari-cari keburukan orang lain, padahal setiap orang pasti punya keburukan. Jika dicari ya mesti ketemu. Sesempurna apapun seseorang, jika dicari keburukannya pasti akan ketemu. Karena nggak ada manusia yang nggak memiliki keburukan, baik secara fisik maupun secara akhlak ataupun dalam segala hal selalu ada cacat pada diri seseorang. Nah, karena itu jangan mencari aib orang lain, karena kita pun memiliki aib. Sebagaimana kita tidak ingin orang lain itu mencari-cari aib kita, maka kita juga jangan mencari aib orang lain. Nah, sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi tetap dalam pembahasan tentang dosa-dosa badan. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.